Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuaca cerah, cuma panas gerah. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1226 sampai bab 1230. Suan, Ketua Suan Yuan. Saya hanya ingin kembali mundur untuk memulihkan diri, jawab si Men Seng Hua dengan gemetar. Dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Suan Yuan Shou, seorang abadi tua. Dengan sifat cemburu lelaki tua ini, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pergi? Tapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah salah satu dari 6 Raja Suci alam bintang kekosongan. Dia hanyalah orang suci sejati. Anda pasti tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa melarikan diri. Si Men Seng Hua juga tidak berdaya. Memulihkan diri dalam pengasingan? Mengapa menurutku kamu melihat tuanmu dikalahkan dan ingin melarikan diri? Aku bertanya-tanya ketika kamu mengenali Lan San sebagai tuanmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa dia akan jatuh ke dunia Star Void dan ke tangan Tuan Lin? Suan Yuan Shou bertanya dengan nada sinis. Kemudian dia bertanya dan menjawab sendiri. Saya kira tidak. Jika Anda mengira Lan San akan mendapatkan hasil seperti itu, Anda pasti tidak akan menerimanya sebagai Tuhan Anda. Alam semesta seperti ini selalu berubah, dan Anda tidak akan pernah bisa bayangkan apa yang akan terjadi saat berikutnya. Si Men Seng Hua lebih baik jujur. Dunia luar, tapi tiba-tiba Blue Mountain Ayo. Jika saya tidak setuju untuk mengakui dia sebagai tuan saya, dia akan menghancurkan benua simen dan membunuh semua makhluk hidup. Apa yang bisa saya lakukan? Kata si Men Seng Hua dengan air mata berlinang. Seolah-olah dia adalah korbannya. Demi bertahan hidup, si Men Seng Hua pun mempertaruhkan wajah lamanya. Tidak ada yang lebih penting dari kehidupan, bukan? Si Men Seng Hua, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata tidak berguna ini di depanku. Mungkin Lan San memang mengancammu, tapi kamu sendiri pasti berharap mengandalkan Lan San untuk membunuh Tuan Lin. Aku terlalu malu untuk orang seperti kamu. Mengerti? Suan Yuan Shou mengungkapkan pikiran si Men Seng Hua. Pemimpin Suan Yuan, si Men Seng Hua masih ingin menjelaskan. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Suan Yuan Shou. Oke, si Men Seng Hua, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kembalilah bersamaku, dan tunggu sampai Tuan Lin menyelesaikan Lan San. Lalu aku akan menghakimimu. Pada akhirnya, apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada Tuan, kata-kata Lin. Setelah Suan Yuan Shou selesai berbicara, dia meraih memegang bahu si Men Seng Hua. Kekuatan suci yang besar membuatnya tidak bisa bergerak. Level orang suci sejati masih jauh lebih rendah dari level Raja Suci. Jika Saint King ingin mengendalikan Saint sejati, dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak usaha. Si Men Seng Hua bertekad untuk menolak, namun dia tahu dia tidak bisa melakukannya. Jangan bilang lukanya belum sembuh. Bahkan jika dia pulih dari lukanya dan kembali ke puncaknya, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Suan Yuan Hou. Sisi lain, Lan San masih dengan putus asa memohon belas kasihan. Saya harap Lin Dong bisa menyelamatkan nyawanya. Begitu Anda mencapai alam ilahi, Anda dapat menjalani kehidupan tanpa beban dimanapun Anda berada. Domain Linglan tidak terkecuali. Oleh karena itu, Lan San tidak ingin mati dalam peradaban kecil tingkat ke-7 ini. Meski tugasnya belum selesai, kembali ke klan Lan, dengan kekuatan dan status alam ilahi Gunung Biru, paling banyak dia hanya akan menerima beberapa patah kata dari kepala keluarga dan sedikit hukuman simbolis. Namun, Lin Dong tidak mau memberi kesempatan pada Lan San. Jika sistem tidak memberitahukan dirinya sendiri, dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya.
Mungkin dengan tubuh puncak tingkat dewa leluhurnya, akan sulit bagi Lan San untuk melukai dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan orang lain di alam Xingsu? Apa yang harus dilakukan Xuan Yuan Shou, Gongsun Zimeng, Yun Si, Huang Fu Siyu, dan Bai Li Yanhong? Akankah Blue Mountain membiarkan mereka pergi? Tunggu sampai kamu kembali. Seluruh alam Xingsu hancur. Bahkan jika kita mencabut klan Lan dan membunuh mereka semua, apa gunanya? Orang mati tidak hidup kembali. Mereka yang masih hidup akan hidup dalam kesakitan selamanya. Lan San, aku mengerti kalau kamu ingin membalaskan dendam Lan Yu, karena dia memang mati di tanganku. Jika kamu hanya menyerangku, aku mungkin akan melepaskanmu. Tetapi karena kamu berani menyerang orang-orang di sekitarku, jika kamu mengancamku, aku tidak akan bisa menahanmu, termasuk keluarga Lanmu. Sekarang, turunlah dan temui orang-orangmu. Tidak, Lindong, tolong jangan bunuh aku. Aku Lan juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa leluhur. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Lindong selesai berbicara, terlepas dari permintaan belas kasihan Lan San, kekuatan suci meledak di tubuhnya. Dengan ekspresi ngeri, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Sekarang Lindong telah mendapatkan kekuatan sejati. Dia telah mencapai alam kaisar setengah langkah yang menakutkan. Membunuh pemain setingkat dewa palsu hampir sama dengan menghancurkan seekor semut. Kerumunan di sekitarnya memandang Lindong dengan tatapan kosong. Blue Mountain, yang baru saja begitu sombong dan berkata dia ingin meratakan seluruh alam Xingsu, mati seperti ini. Dia dihancurkan sampai mati oleh Master Lin seperti semut. Mati total, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Lan San ini adalah sosok yang bahkan tidak dianggap serius oleh 6 Raja Suci alam Xingsu. Seberapa kuatkah Tuan Lin sebelum dia bisa dihancurkan sampai mati seperti semut? Tidak ada yang tahu. Mereka hanya merasakan sosok pemuda dan keterlaluan di kejauhan itu meningkat tanpa batas. Awalnya, Lindong sudah menjadi idola penuh setelah promosi Xuan Yuan Shou beberapa waktu lalu. Namun masih ada celah tertentu dibandingkan dengan Xuan Yuan Shou. Lagi pula, belum ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, reputasi Xuan Yuan Shou telah terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dan tidak dapat dilampaui dengan mudah. Lindong hanya bisa menuai kekaguman anak muda. Di hati para lansia, Xuan Yuan Shou, yang pernah menjadi orang terkuat di alam Xingsu, masih menempati posisi paling penting. Tapi sekarang saya secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Lindong. Momentum tak tertandingi yang memandang rendah dunia bahkan lebih mengakar di hati masyarakat. Yang paling sederhana, Xuan Yuan Shou, yang pernah menjadi orang terkuat di alam Xingsu, harus bersikap hormat, tapi dia sangat rentan di depan Lindong. Hal ini dapat disimpulkan dari sini, Lord Lin berkali-kali lebih kuat dari 6 Raja Suci alam bintang. Dulu, semua orang hanya menganggap Lindong sebagai idola. Setelah insiden Blue Mountain, sekarang di hati mereka, Lindong telah menjadi sebuah keyakinan. Ini adalah jaminan bahwa alam Xingsu didasarkan pada alam semesta yang tidak dapat diganggu-gugat. Semua orang mempercayainya, selama Lindong ada di sini, tidak peduli apakah dia adalah peradaban tingkat 8 atau peradaban tingkat 9, dia bahkan tidak dapat berpikir untuk menindas alam Xingsu. Prestise Xuan Yuan Shou yang terakumulasi selama bertahun-tahun diambil alih oleh Lindong di sudut dan tertinggal jauh. Tentu saja, inilah yang diharapkan Xuan Yuan Shou. Dengan pikiran lelaki tua ini, dia ditakdirkan untuk tidak peduli dengan nama-nama palsu ini.
selama alam Singsu dapat berkembang dengan aman dan stabil, itu lebih baik dari apapun. Gongsun Zimeng yang tergeletak di tanah tidak bisa lagi berpikir. Segala sesuatu yang baru saja terjadi terlihat sepenuhnya olehnya. Ternyata apa yang dikatakan Lin Dong benar, dia tidak sedang menghibur dirinya sendiri, tapi dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Blue Mountains dan alam para dewa tidak lebih dari semut di depannya. Blue Mountain dapat dengan mudah dipecahkan. Klan Lan mungkin seperti itu bagi Lin Dong. Bahkan ketika Lan San meninggal, dia tidak mengancam Lin Dong dengan latar belakang klan Lan yang kuat. Mungkin karena dia tahu, dengan kekuatan Lin Dong, dia tidak akan takut sama sekali pada keluarga Lan. Adegan Lin Dong dengan mudah meremas Lan San hingga mati disaksikan oleh Bai Li Yanhong yang juga bergegas mendekat. Sebagai tetua dari sekte kaca warna-warni, dia telah lama merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di sini, dan juga menerima berita dari pemimpin sekte Gongsun Zimeng. Setelah memberitahu Yun Si dan yang lainnya untuk tidak berlarian, mereka bergegas mendekat. Hasilnya, saya melihat gambar Lan San, seorang pria parubaya yang aneh dan arogan. Dia berkata bahwa dia ingin menaikkan level alam Singsu. Hal ini memaksa Lin Dong keluar, tepat ketika Bai Li Yanhong mengkhawatirkan Lin Dong dan hendak meminta murid-murid sekte kaca warna-warni untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lin Dong muncul dengan momentum yang tak tertandingi dan mengalahkan Lan San dalam hitungan detik. Seluruh proses memakan waktu yang sangat singkat. Dikombinasikan dengan situasi sekarang, bahkan Xuan Yuan Shou dan ahli tingkat Raja Suci lainnya hanya bisa berdiri di samping. Dan pria parubaya itu menyebut dirinya, klan Lan. Bai Li Yanhong menebak identitas Lan San. Dia juga anggota senior dari sekte kaca warna-warni dan telah mendiskusikan masalah ini dengan Gongsun Zimeng. Hanya karena kamu tahu, ini akan menjadi luar biasa. Apakah ini masih anak laki-laki dari alam abadi yang kembali dari sabuk galaksi peradaban tingkat ketiga? Kapan Anda tumbuh hingga saat ini? Kukira Lin Dong menjadi dewa setengah langkah sudah cukup mengejutkan. Siapa tahu itu baru permulaan, kejutan sesungguhnya masih akan datang. Bai Li Yanhong tidak bisa tidak berpikir, pria mesum macam apa yang dia bawa kembali? Jika Lin Dong tidak dibawa kembali, apakah alam Singsu akan berakhir? Dengan kata lain, alam Singsu dapat dengan aman selamat dari dua bencana ini, dan dia juga mendapat pujian. Kalau tidak, Lin Dong mungkin masih berada di peradaban kecil tingkat ketiga di galaksi Bima Sakti. Setelah Lin Dong mencubit Lan San sampai mati, terjadi keheningan. Hampir terdengar. Semua orang menahan napas. Semua mata tertuju pada Lin Dong. Jangan khawatir, semuanya, saya, Lin Dong, berjanji kepada Anda bahwa selama saya di sini, tidak ada yang berani datang ke dunia Starvoid untuk menimbulkan masalah. Tidak peduli itu peradaban tingkat 8 atau ke-9 peradaban tingkat. Semuanya sama saja. Saya akan melakukan apapun yang akan terjadi, tidak peduli siapa yang Anda hancurkan, selama Anda tinggal di sini dengan damai dan menyerahkan sisanya kepada saya. Saya, Lin Dong, pasti akan melindungi keselamatan orang-orang Starvoid World dan usir semua orang yang berani mengintip ke dalam Starvoid World. Biarkan mereka tidak berani menginjakkan kaki di alam Singsu lagi. Lin Dong melihat sekeliling dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Keheningan berlanjut, butuh waktu sekitar beberapa detik. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, "Tuan Lin perkasa, saya percaya pada Tuan Lin." Saya juga percaya bahwa Tuan Lin dapat melakukan apa yang dia katakan. Dia adalah santo pelindung alam Singsu kita dan pasti akan melindungi kita semua.
Dewa penjaga, dewa penjaga, semua murid perempuan dari sekte kaca warna-warni memiliki kekaguman yang gila di mata mereka. Melihat situasi ini, Lindong tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini adalah situasi yang paling tidak disukainya. Kegilaan di mata mereka seperti anak-anak muda bodoh di muka bumi yang mengejar bintang favoritnya. Lindong mengangkat tangannya dan menekannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Begitu dia bergerak, semua orang segera tutup mulut dan suasana menjadi sunyi kembali. Menunggu instruksi Lindong, jangan terlalu sopan. Saya juga anggota alam Singsu, dan inilah yang harus saya lakukan. Seperti kata pepatah, semakin kuat kekuatannya, semakin besar tanggung jawabnya. Saya juga berharap semua orang dapat bekerja keras untuk mencapainya, berkultivasi, dan di masa depan, mereka dapat melindungi dunia dengan tangan mereka sendiri. Jika kita tinggal di rumah kita sendiri, kekuatan jahat apapun yang ingin menyerang alam Singsu akan diusir oleh kita bersama-sama. Aku bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua. Lindong mengatakan ini tidak hanya kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi juga kepada orang-orang di sekitarnya, memberitahu orang-orang di seluruh alam Singsu bahwa dia tahu apa yang terjadi di sini akan segera menyebar ke seluruh alam Singsu, yang dapat dianggap sebagai penyemangat bagi semua orang. Setengah jam kemudian, aula pertemuan sekte berkaca berwarna-warni. Lindong duduk di atas, duduk di bawah adalah Xuan Yuan Shou, Pang Zong dan 5 ahli tingkat Raja Suci lainnya, serta Gong Sun Zimeng dan Bai Li Yanhong, master dari sekte kaca warna-warni. Semua orang berdiskusi bersama mengapa klan Lan datang lebih awal. Meskipun Pang Zong dan yang lainnya membelot ke Lansan, Lindong tidak ingin mengejar terlalu banyak karena terpaksa tidak melakukan apa-apa. Ketika nyawa terancam, kompromi sementara dapat dimengerti. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Adapun si Men Seng Hua, dia akan diserahkan kepada Xuan Yuan Shou dan diperlakukan sebagai kejahatan pengkhianatan. Ini bukan balas dendam Lindong Gong, dengan kekuatannya saat ini, tidak diperlukan sama sekali. Hanya di bawah tekanan mental yang kuat dari Lindong, si Men Seng Hua mengakui niatnya untuk berlindung di Lansan. Dia tidak hanya ingin Lindong mati, tetapi dia juga ingin menjadi juru bicara klan Lan di alam Singsu dan mengendalikan alam Singsu. Tentu saja, Xuan Yuan Shou tidak akan melepaskan pengkhianat seperti itu dengan mudah. Tentang awal kedatangan Blue Mountain, setelah analisis Lindong, seharusnya Lansan yang tiba di sini secepat orang yang berkuasa di alam dewa. Lindong secara alami tahu seberapa cepat orang yang kuat di alam dewa bisa melakukannya. 300 tahun yang disebutkan Lan Yu di awal mungkin adalah waktu yang dibutuhkan pasukan besar klan Lan untuk tiba. Jadi ada selisih 299 tahun. Lindong tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Lan selanjutnya. Tapi setelah menderita kerugian besar dan kehilangan orang setingkat dewa, keluarga Lan tidak akan pernah melepaskannya. Dia hanya bisa tinggal di sini dan menunggu keluarga Lan datang lagi. Setelah Anda pergi, di alam Singsu, tidak ada perlawanan di depan klan Lan. Untungnya, tidak ada cara untuk melarikan diri dari dunia sangkar roh. Gadis kecil itu belum dewasa. Saya biasanya tinggal di dunia sangkar roh dan hanya perlu kembali untuk melihatnya sesekali. Ketika Lansan hendak mati, dia mengungkapkan kekuatan leluhur terkuat klan Lan, tingkat dewa leluhur alam ilahi. Hal ini membuat Lindong merasa lebih nyaman. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar setengah langkah. Bagaimana dia bisa menganggap serius level dewa leluhur? Setelah masalah klan Lan terselesaikan sepenuhnya,
Lindong akan memimpin semua orang kembali ke bumi. Bagaimanapun, itu adalah kampung halamannya. Meski orang tuanya sudah tiada, masih ada sanak saudara dan sahabatnya. Terlebih lagi, Yunsi dan yang lainnya pasti ingin kembali dan bertemu keluarga mereka setelah sekian lama jauh dari rumah. Xuan Yuan Shou dan yang lainnya setuju dengan analisis Lindong. Dapatkan jawaban bahwa Lindong tidak takut dengan keluarga Lan. Meskipun semua orang terkejut, mereka juga merasa lega. Sesuai keinginan Lindong, tidak peduli berapa banyak orang dari klan Lan yang datang dan siapa yang memimpin tim, dia pasti akan menjaga mereka semua dan tidak membahayakan alam Xingsu sama sekali. Jadi apa yang kamu khawatirkan? Kembali saja dan lakukan urusanmu sendiri. Seperti yang dikatakan Lindong, serahkan sisanya padanya. Perpisahan dengan Xuan Yuan Shou dan beberapa ratu suci. Lindong tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia sangkar roh, tetapi datang ke halaman kecil tempat Yunsi dan yang lainnya tinggal untuk bersatu kembali dengan semua orang. Sudah beberapa bulan sejak saya terakhir kembali. Kali ini, Lindong berencana tinggal beberapa hari lagi untuk menghabiskan waktu bersama Yunsi dan yang lainnya. Di tempat tuan-tuan, saya sudah memberitahunya ketika saya pergi bahwa dia memiliki sesuatu untuk diselesaikan dan memintanya untuk tidak berlarian. Saya yakin gadis kecil itu akan patuh. Peradaban tingkat 9, domain Linglan. Di luar area terlarang klan Lan, sekelompok lebih dari 10 orang masuk ke dalam tim dan berdiri di sini dengan rapi. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan wajah muram. Dia adalah Lan Zhen, kepala klan Lan. Selusin orang di belakang Lan Zhen semuanya adalah anggota inti absolut dari keluarga Lan dan merupakan orang-orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam menentukan nasib keluarga Lan. Tanpa kecuali, yang terlemah di antara 10 orang ini adalah yang terkuat di tahap awal level Dewa Palsu. Mereka bisa dikatakan sebagai tulang punggung seluruh klan Lan. Blue Mountain awalnya adalah salah satunya, sayangnya dia dibunuh oleh Lindong. Lokasi di mana orang-orang ini berada adalah tempat di mana Lan Kui, orang terkuat dari keluarga dan leluhur Lan, hidup dalam pengasingan. Kecuali ada kejadian besar, tidak boleh ada yang datang dan mengganggu. Jika orang-orang seperti Lan Zhen adalah tulang punggung klan Lan, maka Lan Kui adalah jangkar klan Lan. Kalaupun roboh, bisa dibangun kembali, karena Lan Kui adalah salah satu dari sedikit ahli tingkat dewa leluhur di domain Linglan. Ia merupakan sosok raksasa yang mampu mengintimidasi suatu partai. Jika tidak, mustahil bagi klan Lan untuk berkembang ke skala seperti sekarang hanya dengan mengandalkan Lan Zhen dan leluhur tingkat dewa virtual lainnya, ditambah beberapa leluhur tingkat Yuanshen. Sederhananya dan terus terang, kekuatan orang terkuat akan menentukan batas kekuatan itu. Jika Anda tidak sengaja melebihi batas ini, Anda tetap membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Aturan tak terucapkan ini berlaku dimanapun, tidak peduli apakah itu bumi, galaksi Bima Sakti, atau alam Starfight dan alam Linglan. Tujuan Lan Zhen datang ke area terlarang, tentu saja demi kematian Blue Mountain. Kematian anggota inti tingkat dewa virtual merupakan kerugian besar bagi keluarga Lan. Anda harus tahu bahwa kecuali beberapa leluhur tingkat Yuanshen yang telah mengasingkan diri sepanjang tahun, serta leluhur Lan Kui, anggota aktif klan Lan semuanya adalah tingkat dewa virtual, dan totalnya hanya ada selusin. Sekarang satu orang sudah meninggal, bagaimana mungkin kita tidak memperhatikannya? Melibatkan kematian pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual. Lan Zhen, kepala keluarga, juga menyadari keseriusan masalah ini.
Saya tidak punya pilihan selain mengganggu retret leluhur Lan Kui dan membiarkan dia mengambil keputusan. Kepala klan Lan saat ini, Lan Zhen, memimpin semua anggota inti keluarga untuk datang memberi penghormatan kepada leluhur Lan Kui. Dia mengganggu leluhur dinasti Qing dan meminta leluhur untuk menghukumnya, berlutut dan berkata dengan keras dan penuh hormat. Saya akan datang bersama pemimpin keluarga untuk memberi penghormatan kepada leluhur Lan Kui. Jika saya mengganggu leluhur dinasti Qing, saya akan meminta leluhur untuk menghukum saya. Anggota inti klan Lan lainnya semuanya mengikuti Lan Zhen dan berlutut di tanah, berteriak serempak. Suasana hening di area terlarang, dan tidak ada suara yang keluar. Lan Zhen dan yang lainnya hanya bisa berlutut dan menunggu dengan tenang, tidak berani bergerak sedikit pun. Butuh waktu sekitar beberapa menit, sebuah suara lama datang dari area terlarang. Ada apa? Kembali ke nenek moyang kita. Lan San, salah satu anggota inti klan Lan saya, meninggal mendadak saat dia menjalankan misi keperadaban tingkat ke-7. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual terlibat. Lan Zhen tidak berani gegabah. Saya datang ke sini khusus untuk meminta instruksi dari leluhur saya, jawab Lan Zhen. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu. Di mana petunjuknya? Tidak. Lan Zhen terus menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menjadi kepala keluarga untuk kematian tingkat dewa virtual yang tidak tahu apa-apa? Suara itu masih tidak berfluktuasi dan setenang biasanya. Tapi lapisan keringat dingin muncul di dahi Lan Zhen. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia sangat gugup. Leluhur Lan Kui ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Master, Dinghai Shenzhen dari klan Lan. Lan Zhen tidak berani membantah, membela, atau bahkan berbicara. Ceritakan padaku baik-baik apa yang terjadi, suara Lan Kui terdengar lagi. Ya, leluhur, Lan Zhen segera mulai bercerita. Dari menerima sinyal dari kematian Lan Yu dan mengirim Lan San ke alam Xingsu untuk memeriksanya, hingga kematian Lan San belum lama ini. Jadi Lan San akan pergi ke peradaban tingkat ke-7 yang belum ditemukan. Tepat, saya meminta Lan San untuk memeriksa situasi spesifiknya terlebih dahulu. Jika itu berharga, kirimkan pasukan besar untuk mendudukinya dan biarkan Star Void dunia menjadi peradaban bawahan lain dari klan Lan saya. Setelah beberapa saat, sebuah suara datang dari area terlarang. Mungkinkah kekuatan lain atau kekuatan musuh mengetahui tentang alam Xingsu? Kembali ke leluhur, saya berjanji ini sama sekali tidak mungkin. Setelah menerima sinyal dari Lan Yu, saya segera meminta Lan San pergi ke alam Xingsu sendirian untuk periksa situasinya. Tidak ada kemungkinan berita itu bocor, kata Lan Zhen dengan sangat yakin. Masalah Lan Yu tidak diangkat untuk didiskusikan, dan Lan San langsung dikirim ke alam Xingsu. Dengan kata lain, hanya dia dan Lan San yang mengetahuinya. Bagaimana bisa bocor? Karena beritanya tidak bisa dibocorkan, itu berarti sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seberapa kuat Lan San, ia dipromosikan ke tingkat dewa virtual tingkat menengah. 30.000 tahun yang lalu, pembunuh setidaknya haruslah dewa palsu. Hanya mereka yang berada di tingkat atas dan bahkan di tingkat jiwa yang dapat melakukan ini. Apakah menurut Anda mungkin peradaban tingkat ke-7 memiliki orang yang begitu kuat? Nada suara Lan Kui berubah sedikit. Jelas dia sangat tidak puas dengan apa yang diketahui Lan Zhen tentang situasinya. Lan Zhen tidak berani berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini? Biasanya, tidak mungkin peradaban kecil tingkat ke-7 memiliki orang yang kuat di alam dewa. Lan San, yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah tingkat dewa virtual, tidak terkalahkan di peradaban tingkat ke-7.
Bagaimana dia bisa mati secara tidak terduga, tapi dia akhirnya mati. Jaraknya jauh, dan dengan pengalaman Lan Zhen tidak berani terus mengirim orang ke sana, jadi dia hanya bisa datang ke leluhurnya untuk meminta bantuan. Selain itu, kematian orang tingkat dewa virtual tingkat menengah tidak dapat disembunyikan. Sudah jutaan tahun sejak klan Lan kehilangan orang yang berkuasa di alam dewa. Lan Zhen, sebagai kepala keluarga, apakah kamu tidak punya pendapat tentang masalah ini? Suara Lan Kui terdengar lagi. Lan Zhen sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menjawab, "Kembali ke leluhurku. Mungkinkah ada yang salah dengan berita yang dikirim kembali oleh Lan Yu? Lagi pula, dia telah hilang selama 1.000.000 tahun. Meskipun itu dilakukan di cara yang unik untuk klan Lan, berita yang datang kembali tidak dapat menjamin bahwa dia tidak dipaksa. Jika ini masalahnya, maka alam Singsu mungkin adalah jebakan yang menargetkan klan Lan kita." Setelah kata-kata Lan Zhen keluar, area terlarang kembali sunyi. Tampaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan ini. Setelah sekian lama, suara Lan Kui perlahan terdengar. "Kemungkinan ini bukan tidak mungkin. Kamu harus kembali dulu." Saat Lan Shan meninggal, selama masih ada kesempatan, dia pasti akan mengirimkan pesan itu kembali. Maka kamu akan mengetahui kebenaran masalahnya. Jika sinyal dari Lan Shan tidak diterima ketika waktunya habis, itu berarti kekuatan musuh jauh melebihi Lan Shan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengirimkan sinyal. Ini membuktikan bahwa masalah Lan Yu pasti dilakukan dengan sengaja oleh musuh, dan kita harus mengambil pendekatan jangka panjang. Kata-kata Lan Kui menunjukkan arah untuk masalah ini. Akan lebih baik jika Lan Shan dapat mengirimkan berita itu kembali. Jika berita itu tidak dapat dikirim kembali, segalanya pasti tidak akan mudah. "Baik, leluhur, aku permisi dulu," Lan Zhen berkata dengan lantang. Kemudian dia meninggalkan area terlarang dengan lapisan inti klan Lan. Menunggu sinyal dari Blue Mountain, dunia sangkar roh. Di hutan sebelah barat kota Weiyang, sesosok muda tiba-tiba muncul dari udara. Itu adalah Lin Dong. Dia tinggal bersama Yun Si dan yang lainnya di alam Singsu selama 3 hari penuh sebelum kembali ke sini. Melihat sekeliling, itu masih di tempat dia meninggalkannya, dan dia dengan cepat memasuki kota Weiyang. Dekat saja dengan tempat tinggal saya, sesosok kecil tiba-tiba melompat keluar dan langsung menuju pelukan Lin Dong. Kecepatannya sangat cepat sehingga kebanyakan orang tidak dapat bereaksi sama sekali. Lin Dong tanpa sadar ingin menolak, namun kemudian dia merasakan identitas orang tersebut datang, dan langsung rileks dan membiarkan orang tersebut jatuh ke dalam pelukannya. Sosok kecil ini secara alami adalah orang tuan-tuan. Saya tidak bertemu Lin Dong selama beberapa hari. Gadis kecil itu sudah menantikannya. Ketika dia merasakan aura familiar di tubuh Lin Dong, dia segera bergegas keluar dan tidak sabar untuk melemparkan dirinya ke pelukan Lin Dong. "Kakak, dari mana saja kamu? Kenapa lama sekali untuk kembali? Tuan-tuan sangat merindukanmu. Kemanapun kamu pergi mulai sekarang, kamu harus membawa tuan-tuan bersamamu." "Oke." Gadis kecil itu bergumam di rumah Lin Dong lengan. Lin Dong belum ke sini akhir-akhir ini, dia lesu sepanjang hari. "Saya tidak punya nafsu makan, jika Lin Dong tidak menyuruhnya untuk tidak berlarian sebelum pergi. Saya khawatir tuan-tuan sudah keluar mencari Lin Dong." Sekarang untuk gadis kecil itu, dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Lin Dong. Jangan pernah memikirkannya untuk orang lain, hanya di sisi Lin Dong gadis kecil itu bisa merasa aman. "Tuan-tuan baik, kakak berjanji padamu bahwa kamu tidak akan pergi terlalu lama di masa depan." Lin Dong membelai kepala tuan-tuan dan berkata dengan penuh kasih sayang. "Baiklah,
Saudaraku, kamu harus menepati janjimu. Kamu tidak boleh pergi terlalu lama. Jika tidak, orang tuan-tuan akan sangat merindukanmu sehingga kamu tidak bisa tidur. Beberapa hari terakhir, dan kamu juga lelah. Istirahatlah yang baik. Untuk sesaat, kakak akan selalu bersamamu. Lindong memeluk tuan-tuan dan berjalan ke tempat tinggalnya. Belum berjalan beberapa langkah, Ni Hongdou bergegas bersama beberapa penjaga. Saat dia melihat Lindong, dia akhirnya menghela nafas lega. Bola yang tadi baik-baik saja tiba-tiba menghilang. Ni Hongdou dengan cepat memimpin orang-orang keluar untuk mencari. Ketika Lindong pergi, dia berkata bahwa dia akan menyerahkan grup itu padanya. Gadis kecil itu adalah hati dan jiwa Lindong. Jika dia benar-benar menghilang, bagaimana dia akan menjelaskan kepada Lindong ketika dia kembali? Sekarang melihat tuan-tuan dalam pelukan Lindong, saya akhirnya melepaskan batu di hati saya. Sejujurnya, Ni Hongdou masih merasa sedikit luar biasa. Butuh waktu kurang dari setahun bagi pasangan Lindong dan tuan-tuan untuk berubah dari tidak saling memiliki apa-apa menjadi sangat dekat sekarang. Bahkan lebih dekat daripada hubungan antara banyak ayah dan anak perempuan. Jika dia tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, Ni Hongdou tidak akan pernah percaya itu benar. Meskipun gadis kecil tuan-tuan memang sangat lucu dan menggemaskan, tapi Lindong terlalu baik padanya, itu masih sangat bagus sehingga orang tidak dapat memahaminya. Yang paling sederhana, dalam waktu hampir 1 tahun ini, Lindong setidaknya memberi tuan-tuan bahan-bahan alami dan harta duniawi senilai beberapa triliun. Beberapa triliun koin spiritual, bahkan jika keluarga Ni menghabiskan semua uang mereka, mereka tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Begitu saja, dia dimakan oleh orang tuan-tuan. Saya tidak tahu bagaimana gadis kecil ini mencernanya. Lindong memeluk tuan-tuan dan berjalan ke Ni Hongdou. Nona Ni, saya telah bekerja keras untuk Anda beberapa hari terakhir ini. Tuan muda, sama-sama, ini semua yang harus saya lakukan. Dan dengan instruksi Anda, tuan-tuan juga berperilaku sangat baik. Saya menemukan keluar hari ini karena kamu sudah kembali. Jadi aku tidak sabar untuk segera keluar. Aku biasanya tinggal di rumah, kata Ni Hongdou sambil tersenyum. Tidak peduli apa, terima kasih telah menonton tuan-tuan akhir-akhir ini. Bagaimanapun, dia masih muda dan tidak terlalu peka. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, mohon maafkan saya. Berpikir bahwa tuan-tuan hanya mendengarkan kata-katanya sendiri sekarang. Dia pada dasarnya tidak memasukkan kata-kata orang lain ke dalam hati. Saudaraku, bukankah Sister Hongdou baru saja mengatakan itu? Aku baik-baik saja akhir-akhir ini tanpamu. Tapi aku tidak bisa tidur, balas gadis kecil itu dalam pelukan Lindong. Oke, aku tahu kamu baik-baik saja. Lindong tersenyum dan mengusap kepala gadis kecil itu. Kemudian dia memeluk gadis kecil itu dan kembali ke rumahnya di kota Weiyang. Lindonyi kembali. Tuan-tuan segera mulai memakan segala jenis harta karun alam dengan gila-gilaan. Setelah makan, dia tertidur di pelukan Lindong. Mencerna terus-menerus apa yang Anda makan saat tidur memberikan nutrisi bagi tubuh kecil Anda, dan Anda juga memulihkan kekuatan jiwa Anda. Dengan pemulihan kekuatan jiwa yang berkelanjutan, gadis kecil itu juga teringat beberapa adegan rusak. Selama kekuatan jiwanya pulih sepenuhnya ke tingkat tertentu, dia pasti bisa mengingat semuanya. Dia mungkin belum tahu bahwa ketika saatnya tiba, itu adalah waktu untuk berpisah dari Lindong. Sekarang saya hanya berpikir untuk tumbuh dengan cepat. Sudut misterius dari Linglan Domain. Dit Star yang gelap gulita mengambang sendirian di alam semesta.
Tidak jauh dari Deathstar, sesosok tubuh berhenti di sana, menatap Deathstar. Dia adalah Di Yuan, salah satu dari 5 Kaisar Linglan. Sejak diketahui bahwa Di Ji terluka parah dan hilang, keempat Kaisar Linglan berpisah untuk mencari keberadaan Di Ji, berharap dapat menemukannya dan memahami apa yang terjadi saat itu. Masalah ini melibatkan klan super mekanik dan klan pemakan jiwa, dan kemungkinan besar terkait dengan hidup dan mati wilayah Linglan, jadi mereka mau tidak mau mengabaikannya. Setelah beberapa pencarian, Di Yuan akhirnya menemukan aura Di Ji di Deathstar tidak jauh dari situ. Dan Deathstar yang gelap itu adalah planet yang ditemukan Di Ji setelah dia meledakkan dirinya, membawa jejak jiwanya dengan pedangnya. Dan setelah menyegel Deathstar, dia mengirimkan sedikit jiwa Di Ji ke dunia sangkar roh untuk dihangatkan dan diberi makan. Saat jiwa Di Ji pulih, dia akan datang ke Linglan Domain dari sini lagi. Di Yuan menemukan aura Di Ji dan mendekat dengan penuh semangat, tetapi dihalangi oleh suatu kekuatan. Merasakan kekuatan familiar ini, dia yakin Di Ji pasti ada di planet ini. Tetapi jika Anda ingin memasuki planet ini, Anda harus menghancurkan segel kekuatan ini. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam, Di Yuan tidak berani main-main. Jika Di Ji diganggu oleh saya pada saat kritis ketika dia sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya, itu akan sangat buruk. Dilihat dari jejak yang ditinggalkan pertempuran saat itu, cedera Di Ji pasti serius, mustahil. Di Yuan tidak punya pilihan selain memberitahu 3 kaisar lainnya di wilayah Linglan dan meminta mereka untuk datang secepat mungkin. Di Ji yang telah hidup paling lama, terkuat, dan memiliki pengetahuan terluas, mungkin ada cara untuk memasuki planet ini tanpa mengganggu Di Ji dan membantu Di Ji pulih dari luka-lukanya. Sambil menunggu 3 kaisar lainnya, Di Yuan diam-diam tinggal di luar planet. Dia bahkan tidak berani bersuara, karena takut mempengaruhi Di Ji. Pada saat yang sama, Di Yuan untuk sementara merasa lega. Di Ji dapat melarikan diri dari pertempuran dan pergi ke lokasi terpencil untuk memasang segel, sehingga nyawanya tidak dalam bahaya. Selama orang-orang masih ada di sana, segala hal mudah untuk dibicarakan. Kecepatan pembangkit tenaga listrik Kaisar Realem telah melampaui batasan ruang dan waktu. Tidak butuh waktu lama, 3 kaisar domain Linglan, Di Jiang, Di Yao, dan Di Sun tiba. Melihat Di Yuan selalu menatap Deathstar tidak jauh di depan, Di Yao bertanya. Di Yuan, kamu bilang kamu menemukan keberadaan Di Ji. Apakah di planet ini? Di Yao, apakah kamu tidak merasakan di aura Ji? Ketika Di Yao mendengar Di Yuan mengatakan ini, dia fokus pada planet di depannya. Benar saja, aku merasakan nafas Di Ji setelah beberapa saat. Adapun Di Jiang, dia sudah merasakannya ketika dia tiba. 5 kaisar Linglan sudah saling kenal sejak lama. Saking panjangnya, sulit menghitungnya dalam hitungan tahun. Anda harus menggunakan epoch, perkiraan awal. Setidaknya puluhan ribu zaman yang lalu, satu era setara dengan 129.600 tahun. Berapa tahun puluhan ribu zaman, dalam jangka waktu yang begitu lama? Mereka sudah sangat mengenal aura satu sama lain. Di Yuan, karena Di Ji ada di dalam, kenapa kamu tidak masuk dan memeriksanya? Di Ji yang bertanya. Aku takut mengganggu Di Ji. Ada segel yang dipasang oleh Di Ji di planet ini. Jika kamu ingin bangun, kamu harus menghancurkan segelnya. Aku belum tahu apa yang terjadi di dalam. Aku tidak tahu. Berani menerobos karena takut mempengaruhinya. Jadi tunggu sampai kamu datang dan lihat apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya. Jelas Di Yuan.
Di Jiang mengerutkan kening saat mendengar ini. Kemudian dia mengambil satu langkah ke depan dan orang itu muncul di luar planet. 3 orang lainnya juga muncul di saat bersamaan. Saat dia ingin memasuki planet ini, segel Qian muncul, menghalangi jalan. Dengan kekuatan di Jiang, sebenarnya sangat mudah untuk masuk, dan segel tidak dapat menghentikannya sama sekali. Tapi seperti yang Di Yuan katakan, dia masih tidak tahu apa yang terjadi di dalam, apakah membuka segel akan mempengaruhi Di Ji, dan Di Jiang tidak berani main-main. Bagaimana kabarmu, Senior Di Jiang? Apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya? Di Yuan bertanya dengan cemas. Meskipun dia tahu Di Ji ada di dalam, dia tidak bisa masuk, yang membuat Di Yuan sangat cemas. Saya belum tahu, saya akan melihat dulu lalu berbicara. Kemudian dia mulai mempelajari segel Qian ini. Segelnya tidak terlalu kuat. Setidaknya bagi para ahli setingkat kaisar, masih bisa ditembus dengan sedikit usaha. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan mempengaruhi Di Ji setelah dipatahkan. Semua orang tahu kalau cedera Di Ji sangat serius dan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Begitu segelnya rusak, kemungkinan besar akan terjadi konsekuensi serius. Setelah belajar dalam waktu yang lama, Di Jiang kemudian berkata, jika tebakanku benar, segel ini seharusnya dipasang oleh pelindung otomatis pedang King Lian. Ini juga merupakan alat pertahanan terakhir Di Ji. Dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, terlihat bahwa Di Ji terluka parah kali ini, dan bahkan mungkin mengancam nyawanya. Apa? Nyawa Di Ji dalam bahaya? Dia berpikir jika Di Ji bisa memasang segel ini sebelum pulih dari lukanya, tidak akan ada masalah besar. Akibatnya, Di Jiang berkata bahwa ini dibuat oleh pedang Di Ji, pedang teratai hijau, untuk secara otomatis melindungi tuannya. Pedang teratai hijau secara otomatis melindungi tuannya, yang cukup menunjukkan bahwa kondisi Di Ji mengkhawatirkan. Adapun Di Jiang, semua orang mempercayainya. Setelah sekian lama bersama, mereka memahami satu sama lain dengan sangat baik. Tidak mungkin Di Jiang mengatakan omong kosong tanpa kepastian. Kaisar Yao dan Kaisar Sun juga melirik dengan cemas. Senior Di Jiang, apakah kamu membacanya kan? Apakah nyawa Di Ji benar-benar dalam bahaya? Di Yuan bertanya dengan gugup. Segelnya dipasang oleh pedang King Lian dengan mengaktifkan semua kekuatannya sendiri. Jika Di Ji masih memiliki kemampuan, dia tidak akan membiarkan pedang King Lian melakukan ini. Karena begitu dia melakukannya, kebijaksanaan yang akhirnya dihasilkan oleh pedang King Lian akan hancur total, menghilang dan menjadi pedang kematian. Setelah Di Jiang selesai berbicara, dia menatap mereka bertiga dan bertanya, apakah menurutmu dengan karakter Di Ji, pedang King Lian akan menjadi pedang kematian? Di Yuan terhuyung, dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh. Jika apa yang dikatakan Di Jiang benar, jadi jawabannya jelas tidak. Bagi Di Ji, pedang King Lian lebih dari sekedar senjata. Sebaliknya, ia adalah pasangan yang dengannya seseorang dapat mencurahkan pikirannya dan yang akan menemaninya selama banyak era. Kapanpun ada secercah kemungkinan, Di Ji tidak akan membiarkan pedang King Lian menjadi pedang kematian. Artinya, ketika pedang King Lian memasang segelnya, Di Ji tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Jadi, Di Ji mungkin terluka parah dan tertidur lelap. Itu sebabnya pedang King Lian akan secara otomatis mendedikasikan segalanya untuk memberinya garis pertahanan terakhir dan membiarkan Di Ji pulih dari lukanya. Nada. Senior Di Jiang, apakah ada cara untuk masuk tanpa membuka segelnya? Saya ingin melihat bagaimana keadaan Di Ji.
Dan dengan bantuan kami, luka-lukanya bisa disembuhkan lebih cepat, bukan? Di Yuan menatap mata Di Ji yang penuh harapan. Ini adalah segel serba yang dipasang oleh pedang King Lian, yang telah didedikasikan untuk segalanya. Jika kamu ingin masuk, kamu hanya dapat membukanya dengan paksa. Sebaiknya kita tidak pergi. Biarkan Di Ji beristirahat di dalam. Kapan dia bangun, dia pasti akan keluar sendiri. Ya, kita hanya perlu memindahkan planet ini dan menjaganya di luar. Di Jiang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Tapi berapa lama Di Ji akan bangun? Bagaimana jika dia membutuhkan bantuan kita? Lalu kita tidak bisa melakukan apapun di luar. Jangan khawatir. Pedang King Lian telah menghasilkan kecerdasan spiritual. Karena dia telah melakukan ini, Di Ji pasti akan dapat pulih dengan sendirinya. Jika tidak, pedang King Lian tidak akan memasang segel seperti itu. Selanjutnya, kita akan memindahkan planet ini ke Linglan Domain dulu. Pergi ke tengah, lalu bergiliran menjaganya. Tunggu saja sampai Di Ji bangun. Setelah dia bangun, kami akan menemukan cara untuk memulihkannya sesegera mungkin. Kata-kata Di Jiang menentukan bagaimana masalah ini harus ditangani. Di Yuan hanya bisa melaksanakannya sampai tidak ada cara yang lebih baik. Namun, dia juga mengemukakan pendapatnya sendiri. Itu adalah masalah melindungi Kaisar Ji, dan dia sendiri sudah cukup. 3 kerajaan kaisar lainnya semuanya setuju. Mereka tahu bahwa Di Yuan selalu menyukai Di Ji dan telah mengejarnya selama ribuan zaman. Lama sekali. Sekalipun itu batu, itu harus dipengaruhi. Sebelum Di Ji terluka, sepertinya ada maknanya. Mungkin jika dia bertahan beberapa saat, Di Yuan bisa berhasil menaklukkan Di Ji. Menjadi pasangan Tao pertama di alam Kaisar Ganda. Ini pasti akan menjadi cerita yang akan diwariskan selama berabad-abad. Sangat disayangkan pada saat kritis ini, Di Ji mengalami bencana seperti itu. Saya tidak tahu kapan Di Ji bangun dan pulih dari lukanya. Tentu, andai saja Di Yuan menjaga Di Ji sampai dia bangun. Belum tentu merupakan hal yang buruk. Mungkin setelah mengalami hal ini, mungkin Di Ji langsung menyetujui Di Yuan. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu seseorang yang menyukai Anda dengan sepenuh hati dan tidak pernah menyerah dalam mengejar Anda selama ribuan zaman. Sejak Di Yuan mengajukan permintaan seperti itu, Di Jiang dan yang lainnya secara alami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung dan memuaskan. Bahkan mereka juga berharap Di Yuan dan Di Ji bisa bersama dan menciptakan cerita yang abadi. Bersambung.